Pilkada 2024. Drama politik, manuver mengejutkan, dan peran keluarga Jokowi. Saat Mahkamah Konstitusi, MK, mengumumkan keputusannya tentang Pilkada 2024, tidak ada yang bisa membayangkan bahwa itu akan menjadi pemicu rangkaian drama politik yang penuh ketegangan dan kejutan. Dalam rentang 3 hari, dari 27 hingga 29 Agustus, proses pendaftaran calon kepala daerah di berbagai penjuru Indonesia dibanjiri dengan manuver-manuver yang mencengangkan, strategi politik yang penuh kejutan, serta plot twist yang membuat publik menahan napas. Ini bukan sekedar tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di berbagai daerah, tetapi juga tentang bagaimana arah politik Indonesia akan dibentuk selama 5 tahun ke depan. Di tengah kontestasi yang memanas, satu hal menjadi jelas. Pilkada 2024 bukan hanya sekadar ajang pemilihan kepala daerah biasa. Ini adalah arena pertarungan strategi, kekuatan, dan mungkin yang paling mencolok, sebuah panggung besar yang memperlihatkan pengaruh besar keluarga Presiden Joko Widodo, Jokowi, dalam lanskap politik nasional. Keluarga yang dulunya dianggap sebagai outsider dalam dunia politik elit, kini mengambil peran utama, menjadi pemain yang menentukan dalam pertempuran politik yang sangat kompetitif ini. Politik di Indonesia, khususnya pada Pilkada 2024, menunjukkan sisi yang paling dinamis dan tak terduga dalam beberapa dekade terakhir. Sejak keputusan MK yang memungkinkan pemilu langsung di 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, ruang politik menjadi semakin terbuka dan kompetitif. Munculnya para calon yang sebelumnya tak diperhitungkan, termasuk tokoh-tokoh baru dan nama-nama besar, menunjukkan bahwa kali ini tidak ada satupun pihak yang bisa merasa nyaman dengan posisi mereka. Salah satu pergerakan politik paling mengejutkan datang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, yang mendadak mencalonkan Ronald Surapradja, seorang artis dan presenter terkenal, sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat. Langkah ini diambil di hari terakhir pendaftaran, membuat banyak pihak terkejut. Ronald, dengan pengalaman minim di bidang pemerintahan, tiba-tiba menjadi sorotan utama. Keputusan ini dipandang sebagai langkah berani untuk menarik pemilih muda dan kaum milenial yang selama ini dianggap tidak terlalu terikat pada politik tradisional. Namun, kejutan tidak berhenti di situ. Kontestan independen, Darmakun, melangkah maju dengan percaya diri mendaftarkan diri ke KPU Jakarta. Bahkan ketika nama-nama besar seperti Anies Baswedan, yang unggul dalam berbagai survei, justru tidak mendapat dukungan dari satupun partai politik. Ini adalah salah satu momen yang menggarisbawahi sifat demokrasi yang semakin dinamis dan cair di Indonesia, di mana popularitas saja tidak cukup untuk menjamin kemenangan. Di Jawa Tengah, ketegangan meningkat dengan munculnya dua tokoh besar dari kalangan militer, yakni mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa dan mantan Kapolda Jawa Tengah Komjen Ahmad Lutfi. Dengan dukungan dari PDIP, Andika menggandeng Hendrar Prihadi, mantan wali kota Semarang yang memiliki basis massa kuat, sementara Komjen Ahmad Lutfi berpasangan dengan Taj Yassin, didukung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dalam upaya untuk mengonsolidasikan kekuatan, kedua kubu ini menghadirkan pertarungan epik yang bisa mengubah peta kekuasaan di Jawa Tengah. Namun, di tengah dinamika tersebut, publik terkejut dengan keputusan Kaesang Pangarep untuk batal maju sebagai calon gubernur. Alasan pembatalan ini adalah usia Kaesang yang belum memenuhi syarat. Walau demikian, semua dokumen administratif telah disiapkan dan bahkan sosialisasi telah dilakukan. Kekecewaan banyak pihak tidak bisa dihindari, namun, langkah ini juga menunjukkan bagaimana aturan yang ada menjadi batasan bagi ambisi politik. Sementara itu, Bobi Nasution, menantu Presiden Jokowi, melangkah mantap menuju Pilkada Sumatera Utara. Dengan dukungan dari 9 partai politik besar, termasuk Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PKB, PKS, Perindo, PAN, dan P3, Bobi menunjukkan posisi politiknya yang semakin kuat. Tidak hanya menjadi kandidat favorit, Bobi dianggap mampu menyatukan berbagai elemen politik di Sumatera Utara yang sebelumnya terpecah. Keberhasilan ini bukan tanpa tantangan. Bobi menghadapi kritik tentang pengaruh dinasti politik yang semakin menguat,
terutama di bawah bayang-bayang nama besar Presiden Jokowi. Namun, Bobi dengan tegas menolak anggapan tersebut, mengklaim bahwa pencalonannya adalah hasil kerja keras dan komitmen untuk membangun Sumatera Utara, bukan semata-mata karena hubungan keluarga. Peran keluarga Jokowi dalam Pilkada 2024 menjadi salah satu fenomena politik yang paling menarik. Ketiga menantu Jokowi, Selvi Ananda, Bobi Nasution, dan Erina Gudono, masing-masing mengambil peran dalam lanskap politik nasional yang semakin beragam dan kompleks. Selvi Ananda, seorang mantan putri Solo yang menikah dengan Gibran Rakabuming Raka, tidak hanya mendukung karir politik suaminya, tetapi juga semakin terlibat dalam kegiatan-kegiatan sosial di Solo. Di sisi lain, Bobi Nasution, dengan ambisi politiknya, telah berhasil membuktikan diri sebagai sosok yang mampu beradaptasi dan bertahan dalam dunia politik yang keras. Erina Gudono, yang menikah dengan Kaisang Pangarep, adalah sosok lain yang menarik perhatian. Sebelum menjadi bagian dari keluarga presiden, Erina telah dikenal sebagai finalis Putri Indonesia 2022 dengan latar belakang di bidang keuangan internasional. Meskipun langkah politik Kaisang kali ini terhenti karena usia, Erina tetap menunjukkan potensinya untuk memainkan peran di masa depan. Pilkada 2024 bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah. Ini adalah refleksi dari evolusi demokrasi Indonesia yang semakin matang, dinamis, dan penuh dengan kejutan. Peran keluarga Jokowi, munculnya para selebriti, mantan perwira militer, dan berbagai tokoh alternatif, serta meningkatnya partisipasi independen. Semua ini menggambarkan keragaman dan kompleksitas politik Indonesia hari ini. Dalam menghadapi tantangan ini, publik mengharapkan Pilkada 2024 dapat menjadi ajang demokrasi yang lebih bersih, transparan, dan adil. Perubahan dalam aturan dan dinamika politik yang semakin cair menandai kemungkinan transformasi besar dalam cara berpolitik di Indonesia, sekaligus menjadi harapan baru bagi masa depan demokrasi di negeri ini. Pilkada 2024 bisa jadi adalah awal dari babak baru dalam sejarah politik Indonesia. Sebuah babak di mana rakyat memiliki suara yang lebih kuat, dan di mana kekuasaan tidak lagi berada di tangan segelintir elit, melainkan menjadi hak dan milik setiap warga negara.